Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Blam, manapun Anda berada saat ini, kita kembali lagi di podcast program Blam Corner. Bahagia sekali rasanya hari ini karena kita akan berbincang langsung dengan salah satu peneliti handal dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Beliau adalah peneliti pendidikan, banyak meneliti di sekolah umum maupun madrasah dan pesantren. Beliau juga sudah banyak artikel yang beliau buat tentang pendidikan yang sudah dipublish di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Beliau adalah Asnandar Abu Bakar ST. Nama sapaannya bisa dipanggil Om Nandar. Kenapa? Karena di Blam Makassar itu sapaan akrab kita untuk laki-laki kita panggil Om dan perempuan kita panggil Tante. Silakan Om Nandar. Iya, baik. Terima kasih. Saya berbicara apa nih? Hari ini kita bicara tentang modul kebinekaan. Oh, modul kebinekaan. Oke, baik. Jadi selama ini perhatian kita salah satunya adalah bagaimana melihat karakter siswa sebenarnya. Nah, berangkat dari situ, salah satu pengayaan yang bisa dilakukan adalah membuat modul. Kebetulan ini adalah modul kebinekaan. Nah, modul kebinekaan ini berangkat dari adanya perubahan-perubahan kurikulum dan adanya pengaruh-pengaruh pembelajaran melalui media-media sosial ataupun banyaknya pemahaman siswa didapatkan dari media sosial. Nah, dari situ kita ingin melihat bagaimana sih sekarang pemahaman kebinekaan siswa, karena setidaknya kan banyak kejadian atau hal-hal yang terjadi sekarang ini menyangkut paham kebinekaan itu. Salah satunya beberapa tindakan radikalisme dan ekstremisme itu dilakukan oleh kalangan anak muda. Nah, dari situ bagaimana caranya kita memberikan pemahaman ini, salah satunya lewat pendidikan. Nah, di pendidikan itu kita sentuh di modul kebinekaan ini. Nah, modul kebinekaan ini berangkat dari rangkuman-rangkuman kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah selama ini. Oke, Om Mas Nandar, ini saya dengar ini modul ini terbentuk dari kerjasama. Apa dan bagaimana kerjasama ini bisa terbentuk? Oh iya, sebelumnya saya sampaikan bahwa sebenarnya modul ini didukung oleh US Embassy, Kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika memberikan dana kepada alumni teman-teman yang telah mendapatkan program Fulbright dari Amerika. Jadi dibentuklah alumni namanya itu IEF. Nah, kemudian mereka mengajak kita untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya seperti PPIM, UIN Jakarta, terus UIN Malam, terus ada juga dari Podium dan Data Cerdas Indonesia. Jadi kita berkolaborasi membuat modul ini dengan dukungan dari Kedutaan Amerika Serikat. Terkait dari penjelasan Om Asnandar tadi yang pertama, sekarang kan lagi marak pembahasan tentang anak muda terkait banyaknya masalah sosial diakibatkan oleh media sosial yang sudah sangat pesat dan memprihatinkan. Bagaimana pemerintah melihat situasi ini utamanya di dunia pendidikan? Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya kita berangkat dari banyaknya paham-paham yang didapatkan oleh peserta didik dari media sosial. Nah, dari media sosial ini tentu harus difilter dulu mana yang baik, yang sesuai dengan karakter kita dan mana yang tidak. Makanya salah satunya jalan ini kita buat modul kebinekaan ini. Kurikulum kan kita tahu bersama bahwa kurikulum itu lumayan sering terganti. Kalau bisa digambarkan bagaimana perkembangan kurikulum hingga sampai sekarang ini? Oh iya, saya kira pertanyaan bagus membawa ke kurikulum hubungannya dengan modul kebinekaan ini. Jadi kalau kita berbicara kurikulum, kita ingat yang pertama kurikulum itu yang dibuat oleh pemerintah adalah kurikulum tahun 1984. Kita kenal itu dengan CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Nah, di CBSA itu diupayakan bagaimana menggali keterampilan dari anak-anak dengan memberikan pembelajaran yang lebih aktif.
Kemudian setelah itu ada kurikulum tahun 1994. Nah, kurikulum 1994 ini lebih kepada menggali wawasan dari siswa-siswa. Nah, setelah itu ada kurikulum tahun 2003. Nah, 2003 ini kita kenal dengan tahun 2004 kita kenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, disinilah dimulai dilihat bagaimana anak-anak ini diarahkan untuk membentuk karakternya, akhlaknya. Karena kurikulum KBK ini sebelumnya berbasis kepada Undang-Undang Sisdiknas yang lahir tahun 2003. Di dalam Undang-Undang di Sisdiknas dijelaskan bahwa diusahakan tujuan pendidikan itu menggali potensi, mengembangkan potensi anak didik supaya menjadi bertakwa, beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, kemudian setelah kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, muncullah kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan kurikulum tahun 2006. Nah, kurikulum ini mulai diberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan untuk membentuk program-program yang bisa menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah itu. Makanya di KTSP itu muncullah mata pelajaran muatan lokal. Nah, muatan lokal ini banyak menggali lokalitas di daerah atau potensi-potensi budaya. Nah, setelah kurikulum KTSP ini muncullah kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 ini banyak kita dikenalkan dengan pendidikan karakter. Jadi mulai munculnya Undang-Undang Sisdiknas ini, pendidikan bagi anak-anak kita di Indonesia mulai diarahkan untuk bagaimana caranya bisa memiliki karakter yang kuat sesuai dengan budaya kita, kemudian bisa beriman dan bertakwa. Nah, itu yang poin pentingnya. Nah, setelah kurikulum 2013 ini, nah di awal tahun 2000 muncullah kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya ditujukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, selain profil pelajar Pancasila, tentu fokusnya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah materi yang esensial. Kemudian peserta didik sudah dibebaskan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan kompetensi, bakat, dan orientasi pendidikannya. Jadi tidak ada lagi penjurusan IPA dan SMA. Nah, yang menarik di kurikulum Merdeka Belajar ini ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ada 6 aspek yang dilihat di situ. Yang pertama di dalamnya tentu ada itu tadi, kembali kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat itu kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi 6 aspek. Nah, ya, aspek yang kedua berkebinekaan global. Nah, inilah yang kami jadikan substansi dari modul kebinekaan kita. Berarti yang tadi jelaskan itu dari mulai tahun 1984 kemudian sampai ke kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar. Itu Merdeka Belajar itu berarti rangkuman dari kenapa modul ini dibuat dan itu merupakan substansi modul kebinekaan ini tercipta. Iya. Kemudian terkait dengan hal itu kearifan lokal apa saja yang diadopsi dalam modul ini? Nah, ya itu tadi. Jadi ada 2 aspek yang penting yang dilihat dari perjalanan kurikulum ini. Tentu yang pertama adalah mengarahkan, diharapkan karakter siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu tadi beriman, bertakwa. Dan yang ketiga yang tidak bisa dilepaskan itu tadi berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu di dalamnya adalah diusahakan ada pemahaman tentang budaya leluhur, lokalitas, dan identitas. Nah, makanya dari ada 6 substansi yang kita ingin masukkan ke dalam modul ini. Nah, 6 substansi ini misalnya yang pertama itu ragam budaya dan sikap toleransi. Kemudian yang kedua moderasi, anti radikalisme dan anti ekstremisme. Kemudian yang ketiga itu ada
identitas lokal, nasional, dan global. Kemudian yang keempat itu ada demokrasi dan keadilan ekonomi sosial. Kemudian yang kelima itu ada komunikasi lintas budaya. Yang keenam ada kritik dan penolakan terhadap stereotip atau prasangka buruk. Nah, 6 yang ini kemudian kita elaborasi menjadi substansi lokalitas kita. Misalnya yang ragam budaya itu kita beri ragam budaya dan sikap toleransi itu kita berikan materi, misalnya materi para IKT, karena kita mengusung tema modul kebinekaan ini adalah para IKT. Kemudian misalnya yang kayak moderasi, anti radikalisme dan anti ekstremisme itu kita masukkan di situ, merajut moderasi dengan ke falsafah, sipakainga, sipakalebih, dan sipakatau. Terus misalnya kayak identitas lokal kita masukkan di situ Bulo Sibatang, kemudian ada budaya Tabe sampai kepada lokalitas atau falsafah Sirik Napace. Jadi itu yang lokalitas yang masuk di modul kebinekaan kita ini. Kalau semakin kita gali, ternyata modul ini luar biasa, mulai dari global sampai kearifan lokal. Yeah. Kemudian tentu saja kan kerjasama ini bukan hal gampang sehingga tercipta modul kebinekaan. Jadi yang saya mau tanyakan, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan modul ini? Oh iya, jadi sebelumnya ada beberapa tahap yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita mengadakan diskusi terarah. Diskusi terarah itu dalam bentuk forum discussion group. Nah, di forum discussion group ini kita undang beberapa stakeholder, misalnya dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Perguruan Tinggi, atau lembaga-lembaga pemerhati pendidikan yang ada di Makassar ini. Kemudian dari diskusi terarah itu, guru-guru juga kita undang. Nah, kita seleksi guru-guru yang mempunyai kapasitasnya ini bukan saja dalam berdialog atau berkomunikasi, tetapi juga bisa menulis. Karena yang kita harapkan, itu tadi guru-guru yang bisa menulis. Nah, guru ini akan yang hasil seleksi kita tempatkan sebagai praktisi ahli, karena mereka yang membuat, terus kita yang mendampingi. Nah, setelah itu kita adakan tahap evaluasi dan sosialisasi. Evaluasi ini kita akan mengunjungi beberapa nanti SMA di Makassar, menguji coba modul ini yang dibuat oleh guru-guru bersama dengan kita. Nah, setelah evaluasi itu, baru kita sounding ke beberapa stakeholder atau pemerintah, khususnya yang nanti kita harapkan itu mudah-mudahan kita bisa sounding ke gubernur atau ke DPRD misalnya. Baik, hari ini kita percakapan singkat tentang masalah kurikulum, keterkaitannya dengan modul kebinekaan, luar biasa sekali, padat, singkat, dan jelas. Adapun rangkuman dari modul kebinekaan ini yaitu memuat profil belajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, kemudian bermoderasi beragama. Oh iya, saya tambahkan sedikit saja dulu tadi. Saya lupa sampaikan bahwa di 6 aspek ini dari modul kebinekaan juga ada hubungan dengan moderasi beragama yang sekarang digalakkan atau disondin oleh Kementerian Agama. Karena di moderasi beragama itu tentu kita tahu ada 6 aspek di dalam atau indikator yang menjadi substansi, yaitu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, tentu berhubungan dengan yang ragam budaya, terus identitas lokal dan nasional. Kemudian ada sikap anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini juga berhubungan dengan yang substansi kita itu anti radikalisme dan ekstremisme. Kemudian ada sikap toleransi. Nah, sikap toleransi tentu adalah salah satu bagian dari substansi modul juga. Kemudian yang terakhir adalah akomodasi terhadap lokalitas, ada budaya lokal. Jadi ada hubungan memang dengan substansi moderasi beragama. Baik, saya rasa tadi itu kesimpulan saya sudah ditambah lagi, berarti pengetahuan kita lebih nambah lagi. Hari ini cukup sekian dulu podcast kita, podcast program Blam Corner. Baik adik-adik semua, saudaraku semua yang berada dimanapun Anda berada, pendidikan adalah paspor
untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton. Kita ucapkan semoga kita sehat selalu, panjang umur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.